Matkul Studi Akuntansi Universitas Juanda Bogor akan membahas PSAK 2 tentang laporan arus kas. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang beranggota, saya Eka Yuryanti dengan NIM C2010721. Saya Fitri Desta Wijaya dengan NIM 2010155. Saya Manati Apipa dengan NIM C2010-683. saya Tasya Atamavia dengan NIM C20199. PSAK 2 tentang laporan arus kas telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Desember 2009. PSAK 2 ini merevisi PSAK 2 tentang laporan arus kas yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 2 tentang laporan arus kas pada tanggal 27 Agustus 2014. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Manfaat laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, yaitu likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan, future cost flow dari berbagai entitas, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kas dan setara kas. Yang pertama, kas adalah saldo kas, cash on hand, dan rekening giro, demand, deposit. Kedua, setara kas, cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan, yaitu investasi segera jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Saham tidak termasuk kecuali preferred yang jatuh temponya telah ditentukan. Cerukan bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas. Yang ketiga, arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Untuk penyajian laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya. Pendanaan dan operasi. Untuk arus kas operasi, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Untuk inflow terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Untuk outflow terdiri dari pembayaran kepada pemasok, barang atau jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek perusahaan efek, pengembalian kredit bank, pembayaran biaya operasi. Metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan arus kas yaitu metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Dan untuk metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas,
penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena informasi yang lebih berguna. Untuk aktivitas operasi metode tidak langsung terdiri dari laba bersih, di mana perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional ditambah dengan kerugian dan dikurangi keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan, ditambah dengan beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Hasilnya akan didapat arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas investasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Arus kas investasi terdiri dari inflow dan outflow. Inflow terdiri dari 1. Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan. Yang keempat, ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya ada outflow, terdiri dari 1. Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Yang kedua, ada pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan. Yang ketiga, ada pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas, dan ventura selain untuk diperdagangkan. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflow-nya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Outflow-nya terdiri dari 1. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham. Yang kedua, ada pelunasan pinjaman. Yang ketiga, ada pembayaran kas oleh les untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Dilaporkan dengan neto. Yang pertama, ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan. Jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi, pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Yang kedua, ada penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu yang singkat, transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto. Ada penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lainnya, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas, konsisten dengan PSAK 10. Bunga dan dividen. 1. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. 2. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. 3. Dividen. Dividen dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi.
Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan dan diungkapkan. Investasi dan dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investec. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis. Jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Ketentuan lain. 1. Transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. 2. Entitas mengungkapkan komponen kasa dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan posisi yang sama dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. 3. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha restriksi beserta pendapat manajemen. 4. Efektif berlaku 1 Januari. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum